Baik, Mbak Santi, terima kasih. Yang saya hormati kawan-kawan semua calon unsur asosiat. Nah, pembukaan ini saya buka dulu dengan pantun ini. Ya, pagi cerah di bulan Ramadan. Cakep. Cakep. Kerja dan ibadah jalan berdampingan. Cakep. Cakep. Alhamdulillah. Selamat kami sampaikan kepada peserta TOT instruktur asosiat sekalian. Mantap. Kalau di surat itu kan biasanya ada tertanda gitu ya. Nah, ini di pantunnya juga tertanda Mas Ongki gitu. Nah, yang bikin pantunnya Mas Ongki, saya bacain aja. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan semua yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, ini waktu yang sangat barokah bagi kita semua, dan juga terus terang saya sendiri sangat-sangat apresiasi dengan Bapak Ibu semua yang akan menjadi instruktur associate. Ini luar biasa sekali ya dalam proses atau perjalanan katakanlah seleksi ya instruktur associate ini itu antusiasme dan minat dari insan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia itu sangat luar biasa ya. Eh, Dimulai dari proses pendaftaran begitu kan, kemudian juga ada eh, seleksi, administrasi, wawancara, micro teaching, dan saat ini sampai kepada program TOT ya. Dan ini peminatnya juga sangat luar biasa. Yang melakukan aplikasi itu pendaftaran itu lebih dari 358 ya. Nah, kemudian yang mengajukan berkas dan semuanya, kemudian enggak akhirnya dari hasil micro teaching itu kita dapatkan 79 yang sebetulnya sudah jadi instruktur associate begitu. Hanya saja kita tambah dengan pembekalan TOT agar semuanya memiliki background yang sama sehingga dalam hal menyampaikan materi nanti juga memiliki konsep yang sama begitu. Jadi ini adalah pembekalan kepada calon associate agar memiliki pemahaman yang sama dalam menyampaikan atau mendeliver pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dari 79 ini nantinya itu juga terdiri dari beberapa yang akan mengisi atau mengampu akademi yang ada. Ini alhamdulillah dari 6 akademi yang kita miliki di learning itu diisi semua oleh calon-calon instruktur associate begitu. Ya, diantaranya adalah akademi kepesertaan, ya, akademi pelayanan, ya, akademi SDM dan layanan umum, akademi keuangan, manajemen risiko dan tata kelola kepatuhan, akademi investasi, serta strategik dan teknologi. Dan calon instruktur associate pun juga sangat-sangat beragam dan memenuhi kepada akademi-akademi yang ada ini. Dan kalau kita lihat juga dari sisi job title-nya juga ini sangat bervariasi sehingga sangat-sangat akan kaya ya instruktur dalam hal ini instruktur associate dalam memberikan nanti materi-materi yang akan disampaikan kepada seluruh insan learning. Dan Bapak Ibu yang saya juga sangat katakanlah terharu itu dari proses wawancara yang saya dapat update itu teman-teman itu katakanlah tidak mengharapkan sesuatu yang eh, mungkin bersifat materi ataupun juga mungkin bersifat apresiasi begitu ya, karena memang instruktur associate dari sisi materi itu tidak ada tambahannya ya. Kemudian juga dari sisi apresiasi pun juga katakanlah CSS itu juga belum tentu semua begitu. Nah, tapi yang kita tangkap kemarin itu adalah bahwa itu timbul dari passionnya ya, timbul dari dalam dirinya. Dan ini yang sangat luar biasa sekali yang kami tangkap dari teman-teman semua. Dan juga ada malah yang menyampaikan saat wawancara itu, saya sudah banyak dapat dari BPJS Ketenagakerjaan, saya sudah diberikan training, saya sudah mendapatkan banyak sertifikasi, dan saatnya sekarang saya mendeliver atau berbagi pada seluruh insan learning. Ini luar biasa Bapak Ibu, ya, luar biasa ini. Dan saya terus terang sangat terharu, ya. Dan tentu ini menjadi langkah awal yang sangat baik bagi kita semua, langkah awal yang eh,
berbagi ya, jiwa dalam semangat berbagi ini yang memang kami sangat-sangat menghargai gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini saat sekarang kita akan melakukan sesi TOT dalam bentuk online ya. Dan insya Allah nanti juga kita akan bisa melanjutkan dengan TOT dalam bentuk offline ya. Itu di Learning Center. Dan ini tentu akan memberikan pemahaman dan juga pemantapan daripada teman-teman semua nantinya dalam memberikan atau mengampu kepada materi-materi yang diberikan gitu. Dan nanti ini juga secara maksimum akan mensupport PPJ yang akan diberikan kepada seluruh insan learning. Bapak Ibu yang kami hormati kawan-kawan semua, ini juga tadi saya sampaikan bervariasi dari sisi data, juga bervariasi dari sisi wilayah ini. Jadi tidak semuanya di kantor pusat, juga ada dari wilayah di luar DKI dan kantor pusat. Nah, karena memang talenta-talenta itu juga menyebar di seluruh Indonesia begitu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih semua ini luar biasa calon associate yang dengan passionnya, dengan semangatnya, dan dengan dalam hatinya itu ingin membagi kepada teman-teman yang di seluruh Indonesia begitu. Dengan ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. TOT program untuk Insur Associate dengan resmi dibuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti TOT. Semoga ini bisa, kalau bagi saya sih lebih bisa untuk saling menjalin silaturahim ya. Menuju kepada nanti satu pemahaman, dan juga TOT juga bisa sambil ngebuburit ya, ngebuburit yang efektif dan produktif, sehingga nanti nggak terasa waktunya udah buka aja begitu ya. Ya demikian bagi saya, terima kasih semuanya. Ini saya tidak menyebutkan nama, tapi saya tahu orang-orangnya ya, dari beberapa daerah ya, dari kantor pusat. Terima kasih luar biasa sekali ya. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Alhamdulillah sudah dibuka oleh Pak Willy. Terima kasih Pak Willy atas arahannya. Pak Willy ini sudah tahu nama satu persatu teman-teman loh. Waktu kita screening satu-satu supaya sampai menjadi sprint ini, Bapak mendampingi kami untuk memilih dari teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Pak Willy. Kita bisa foto bersama Pak Willy dulu, mungkin ya Pak. Mohon waktu sebentar Pak. Ya teman-teman, agar mempersiapkan diri kita foto bersama. Kita mulai dari layar pertama ya. 1, 2, 3. Berikutnya layar yang kedua. 2, 3. Berikutnya layar yang ketiga. 1, 2, 3. Dan terakhir layar. Ya, sudah cukup. Baik, terima kasih Pak Willy. Model kedua Mbak Santi, kita bisa bikin Oh L. ya, model Nah, ini. Huruf L teman-teman silakan. L itu learning. 1, 2, 3. Baik, layar yang kedua. 1, 2, 3. Yang ketiga terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu Terima kasih teman-teman. semua. Ya, terima kasih banyak. Kita langsung saja nih teman-teman mulai menyiapkan keranjang belanjaan. Kita akan mulai shopping lagi. Shopping materi mengenai bagaimana menjadi seorang trainer yang maksimal dan juga efektif dan efisien. Bersama Coach Ongki, apakah sudah siap Mas Ongki? Tes suara saya terdengar jelas? Mas Santi, teman-teman? Jelas ya? Jelas, Mas. Oke, sip.
Oke, baik. Kita mulai pagi ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi udah disebut oleh Pak Willy ya, bahwa kami, terutama Pak Willy, itu begitu mengapresiasi keinginan, upaya, kemudian langkah nyata dari teman-teman untuk bergabung dalam kontribusi di instruktur associate ini. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kita analogikan di kehidupan sehari-hari ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman, yang kita rasakan tuh apa sih kalau kita tuh berhasil memberi sesuatu ke orang lain, misalkan sedekah gitu. Teman-teman kalau habis ngasih nih, habis sedekah, yang dirasain apa? Silakan open mic dulu. Bahagia. Iya, ya. Puas. Ada bintang-bintang gitu. Oh, kayak ada bintang-bintang. Tapi nggak pusing ya, Mbak Nova ya. Bintang-bintang puasa kayak ada bintang-bintangnya yang puasa gitu ya. Iya, kalau pas kita biasanya nih ya, kita sebelum ngasih itu kayak ragu-ragu gitu. Ngasih nggak ya gitu. Segini kekecilan nggak ya atau kegedean nggak ya? Nanti orangnya mau nerima nggak ya? Orangnya malu apa nggak ya gitu. Dan seterusnya. Itu biasanya wajar ketika kita mau ngasih sesuatu ya atau sedekah sesuatu ke orang lain. Nah, itu godaan-godaan pikiran kita yang overthinking biasanya. Tapi ketika kita udah langkah nyata ngasih, nah itu biasanya akan muncul satu perasaan yang nggak bisa digambarkan gitu ya. Sebagian kita nyebut senang gitu, bahagia gitu. Tapi ya itu kalau dirunut itu rasa syukur sebenarnya yang muncul ya. Efeknya kita bisa lebih bahagia dan seterusnya. Nah, sama halnya ketika saat ini teman-teman punya keinginan untuk berbagi keilmuan, berbagi pengetahuan yang kita sama-sama miliki gitu ke teman-teman kita yang lain, ke karyawan yang lain gitu. Nah, mungkin sebagian besar udah pernah merasakan, tapi akan lebih berasa nanti ketika benar-benar di associate, kemudian berbagi dalam sebuah program yang dihelat oleh teman-teman learning. Nah, itu pasti teman-teman akan merasakan satu kebahagiaan tersendiri gitu. Rasanya tuh lain gitu. Tepuk tangan dulu buat kita semua yang sudah sampai di tahap ini gitu. Oke. Mohon ditunggu sebentar, saya mau screen share dulu ya. Ini kalau Ramadan gini ada break-nya nggak ya? Ada break-nya nggak teman-teman nih kalau Ramadan begini nih? Kalaupun break nanti nggak sampai 15 menit ya, mungkin beberapa menit kalau kata Mbak Ella buat peregangan gitu ya Mbak Ella ya. Ya apanya yang diregangkan, pokoknya kita peregangan aja nanti. Oke, inilah share screen-nya. Mana share screen-nya? Oke, sip. Terlihat ya teman-teman ya. Oke, kali ini kami butuh open mic langsung gitu ya. Kita diskusi langsung di sini. Oke, gambar apa yang kelihatan di share screen teman-teman? Sniper ya, sniper ya. Iya, sniper. Kalau terutama buat cowok-cowok yang sering main games nih. Main games yang beginian nih, PUBG, kemudian Counter Strike dan seterusnya ya. Nah, yuk kita selami, kita dalami seorang sniper. Meskipun kita nggak tahu persis, tapi kalau kita sering lihat atau nonton film gitu ya, pasti paling tidak tahu nih sniper itu apa saja kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sniper. Langsung open mic aja ya. Kita langsung Konsentrasi. Jadi ada fokus. Dia butuh akurasi, apalagi kesabaran, yes, sabar. Disiplin. Dia butuh sabar, disiplin, Sasaran. Butuh ketenangan. Pendidikan yang tepat.
Oke, akurasi ya. Akurasi sama ya, sama kayak yang di atas. Tadi sabar, ini ketenangan, apa lagi? Keberanian. Keahlian khusus. Apa itu keahlian khususnya? Butuh latihan. Oh Latihan. yes, Skill menembak. Oke, ini ada Kalkulasi, skill Mas. menembak. Ya. Kalkulasi karena ada kecepatan angin dan sebagainya. Oke, ini skill khusus Waktu. tadi ya. Ada kalkulasi misalkan dia harus pertimbangan apa tuh tadi? Kecepatan angin, Ya, angin. Jarak. Senapannya, Mas, sebagai alat. Angin, jarak, ini dulu. Angin, jarak apa lagi tuh? Target. Biasanya pengaruh nggak? Ketinggian segini, sudut ketinggian pengaruh ya biasanya. Pengaruh. Biasanya jarak ini pengaruhnya nanti ke sudut. Nah, sudut ketinggian arah si moncong Nembak senapan. harus ada sasarannya, Mas. Yes. Target. Harus ada targetnya. Jangan sembarangan gitu ya Mas Randi ya. Iya, harus ada bidikannya kemana. Oke, apalagi? Biar nggak salah nembak ya. Kelihatan yang sering main. Tadi ada yang sebut peluru ya. Sebagai tools. Harus punya peluru. Oke. Ayo, apalagi yang kepikir? Takut kotor. Terus takut Keberanian ya. loyalitas. Apalagi keberanian total gitu ya. Loyal. Oke. Endurance, banget Mas. ya. Yes, endurance ya. Oke. Ada pernah dengar cerita yang sniper Rusia dia bertahan dikubur di salju beberapa lama gitu, mungkin berhari-hari hanya untuk menunggu targetnya lewat gitu ya. Jadi dia butuh endurance. Ini kayak merek oli bukan ya? Oke, ada cukup banyak ya kita dapat ya. Seorang sniper itu harus fokus, dia punya akurasi, dia tahu targetnya mana. Jangan sampai dia nembak salah target gitu. Yang diincar harusnya orang lain, yang ditembak beda lagi gitu ya. Kemudian dia butuh kesabaran, butuh disiplin. Disiplin itu dalam banyak hal ya. Bahkan latihan aja belum eksekusi ya, latihan aja dia harus disiplin gitu. Dia harus kuasai banyak skill gitu ya. Skill penggunaan senapannya, ya, skill bagaimana menggunakan senapannya. Kemudian tadi skill-skill khusus misalkan dia harus bisa ngukur berapa kecepatan angin, jaraknya itu berapa. Meskipun ada alat bantunya ya, tapi itu harus presisi dan akurat tuh. Sampai ke sudutnya, sudut moncongnya. Dari jarak yang diketahui, sudutnya itu harus seberapa derajat gitu ya. Butuh keberanian, butuh totalitas. Loyal gitu ya. Kalau nggak loyal nanti diminta untuk eksekusi satu pihak, ya sama pihak itu dibayar lebih gede bisa berbalik gitu. Butuh endurance tadi. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, hal yang sama seperti yang sedang kita lakukan. Jadi saat ini Bapak Ibu yang ada di sini itu di kepalanya sini ini penuh dengan kompetensi, penuh dengan keahlian, penuh dengan keterampilan gitu. Nah, di TOT inilah kita akan mempelajari dan mempraktekkan bagaimana cara mendelivernya. Gitu ya, kayak si sniper ini. Ya, dia udah punya semuanya nih, fokus, akurasi, target, sampai skill khususnya. Nah, dia eksekusinya itu tetap harus dilatih. Di TOT inilah momen kita untuk melatih, menguatkan gitu ya. Mengenhance kemampuan kita dalam mendeliver apa-apa yang ada di dalam kepala kita nih, kompetensi, keahlian, expertise yang ada di kepala kita. Gimana delivernya supaya akurat, supaya pas dengan target, gitu ya, tepat ke sasaran dan hasilnya optimal. Oke. Dan ini materi kita selama beberapa hari. Kalau tujuan sasaran pembelajaran TOT ini kita sudah bahas kemarin ya. Jadi kita langsung bertahap mulai masuk ke tahapan-tahapan pembelajarannya. Itu be a great trainer. Nanti kita akan pelajari seperti apa sih. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Satrio Adi Sasongko. Saya adalah instruktur di Institut BPJS Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Learning and Development, dengan beberapa
spesifikasi dan expertise materi, salah satunya materi yang berkaitan dengan training of trainer. Nah, kalau Bapak Ibu sebelum ini ada yang pernah ikut training of trainer, kita semenjak tahun 2020 itu sudah develop dan deliver program TOT sendiri. Bahkan kita sebenarnya mulai dari tahun 2018. Waktu itu masih prototype di Jogja. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang pernah ikut ke Jogja. Nah, tapi kita punya hasil yang lengkap, sebuah program TOT yang kita develop secara mandiri itu mulai tahun 2020. Kita gelar TOT yang pertama itu di TOT bagi pembina perisai. Kemudian langsung berlanjut ada TOT buat JKP, petugas layanan JKP, ada TOT buat teman-teman yang tugasnya untuk menyampaikan kembali apa itu Google Workspace yang ada di kita, dan seterusnya. Kemudian ada beberapa mini TOT juga yang kami gelar ketika teman-teman instruktur associate itu harus menyampaikan materi di program-program yang diadakan oleh Deputi Bidang Learning and Development. Misalkan TOT untuk Direktorat Pelayanan pernah, Direktorat Keuangan juga pernah, mini TOT. Nah, kali ini menurut kami ini TOT yang cukup lengkap gitu, karena audiensnya juga punya keahlian dan kompetensi yang lengkap dari hampir dari semua bidang keahlian ada, mulai keuangan sampai umum SDM ada. Ini sekilas tentang saya. Nanti kita juga akan pelajari apa ya, ada yang namanya gaya belajar gitu ya. Gaya belajar. Nah, saya ini kalau ngelihat hobi saya, gaya belajar saya apa, teman-teman? Visual. Visual ya. Visual. Ada apa aja sih gaya belajar itu? Dari yang teman-teman ketahui? Audio. Kinestetis, Auditori, selain visual ya, ada auditori, ada kinestetik. Nah, kalau saya visual banget. Seneng gambar, seneng bikin komik gitu, seneng bikin ilustrasi gitu. Bahkan kalau saya disuruh ngisi formulir itu biasanya sampai dimarahi gitu. Kan biasanya kan nama gitu ya, tulis alamat, tulis jenis kelamin gitu. Pak, nggak usah digambar Pak, ditulis saja. Saking visualnya. Puasa-puasa ya nggak boleh. Ini beberapa Ada contohnya, Pak Ongki. nggak usah dibahas. Kita langsung lanjut. Ini contoh yang hasil kreasi ilustrasi saya beberapa. Ini teman-teman yang ada di BP Jam Sostek. Ini jajaran direksi sebelum sekarang dengan masing-masing quotes-nya. Ini kalau teman-teman ingat, saya pernah bantu, Pak Noval pernah waktu di awal pandemi itu mengeluarkan 100 hari quotes tuh dengan iman etika. Nah, saya bantu ilustrasi dengan gesture iman etikanya. Ini commission work juga. Ini ada orangnya di sini kalau nggak salah ya, Mbak Ella. Yang naik sepeda Mbak Ella dan teman-temannya ngiring nih ya. Kemudian ini yang terakhir teman-teman dari Grogol ya, ketika melepas kepala cabangnya untuk promosi ke kantor wilayah. Oke, ini saya lupa share audionya. Ini ada audionya teman-teman. Ini permintaan khusus dari Pak Ari waktu PPKM darurat Jawa Bali tahun 2021 ya, teman-teman yang pernah terlibat di meeting, terutama teman-teman dari HCP ya, pasti tahu sejarahnya. Pak Ari meminta dibuatkan konten ini, motion graphic untuk campaign ya, untuk sebuah keperluan. Dan ini cukup roro jonggrang ya kalau teman-teman tahu ya. Hanya ini saya reportnya sehari, jam 9 dapat perintah, jam 9 waktu itu meetingnya sampai malam ya, jam 9 malam itu dapat perintah, jam 11 saya sudah report. Kemudian ada revisi minor, dan selesai ini. Ini ada musiknya ya sebenarnya. Dan ini kalau teman-teman membayangkan betapa rumitnya, buat orang-orang yang visual nggak terlalu rumit ya, karena ini hanya gambar, masing-masing misalkan gambar Pak Dirum, gambar Pak Dirut, terus ditaruh di PowerPoint, toolsnya hanya PowerPoint. Dikasih animasi, dikasih musik, terus diekspor as video, udah sesimpel itu. Oke. Nah, yuk mari kita mulai pelan-pelan secara bertahap ya. Ini jam berapa sih ini? Jam 10:30 ya. Kita sepakati dulu kalau ada break peregangan, kita break di jam berapa teman-teman?
butuh peregangan barang 5-10 menit gitu. Jam 12. Ini udah selesai, Bu. Enggak, waktu Indonesia Tengah saya. Oh, Indonesia Tengah. Berarti kalau barat jam berapa? 11 Mas Oki, jam 11. 11 ya. 11. 10 jam menit 11 cukup? maksudnya, 11 WIB. Boleh 5 10 menit menit? cukup. 10 atau 5? Berinya Mas, salat menit aja. salat duhur waktu Indonesia Tengah, Mas. Ada yang nggak puasa. Nah, kalau yang nggak puasa sebenarnya sekaligus untuk ngetes nih uji ketahanan dan keimanan teman-teman yang ada di sini. Jadi makan di depan kamera itu dibolehkan di sini. Mbak Sarah. Tidak. Ayo. Ya nanti kameranya agak dibelokin dikit gitu ya, Mbak ya. Buat yang nggak puasa. Tapi benar, nanti teman-teman akan merasakan sendiri ya. Kalau teman-teman yang ada di sini, di instruktur, udah sering tuh, udah pengalaman. Jadi ketika kita menggelar pertemuan online seperti ini, sesungguhnya kami ini para instruktur lebih menghargai teman-teman yang nyambi ya, misalkan mendesak nih ya, nyambi bekerja tapi tetap on kamera, ketimbang teman-teman yang nyimak tapi kameranya ditutup. Beneran deh, nanti teman-teman akan merasakan bahwa oke, energinya sangat sedikit gitu kalau audiens itu sebagian besar mulai menutup kameranya. Gitu. Jadi makanya kalau ada yang makan nggak apa-apa, sambil makan aja gitu. Sekalian uji keimanan buat yang lain, Mbak Sarah. Tenang, Mbak Sarah. Siap, Mas Oki. Siap. Nambah pahala ya. Ya, masa mau pahala banyak nggak ada ujiannya gitu. Kecuali yang seger-seger ini. Nggak tahu Mas Budi Sitomorang nih puasa nggak nih kalau Mas Budi nih? Alhamdulillah Alhamdulillah, puasa Mas Oki. puasa ya Mas ya. Oke. Nice. Nah, yuk kita jam 11 ya. Nanti jam 11 10 menit. Jadi yang sholat zuhur ya mungkin kulhu sama ina atau ina cukup lah ya, 10 menit. Atau di senyamannya. Mau nanti misalkan telat-telat dikit nggak apa-apa. Sebentar Bapak Ibu, saya mau memastikan recordingnya. Karena ini ada pesan error record ya.